Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Oke, kembali lagi hari ini kita akan belajar tentang deret geometri, ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang barisan geometri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang suatu deret geometri. Nah, di sini kita baca dulu nih. Jika suatu barisan geometri mempunyai suku pertama A, ya, dan rasio R, maka jumlah sampai N suku pertama atau Sn dapat dirumuskan. Nah, oke, kita bahas dulu konsep dasar dari deret geometri. Pertama, kalau misalkan ada barisan seperti ini, 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 sama dengan, oke, kita cek. Ini 2 itu kan U1, ini U2, ini U3, ini U4. Berarti ini adalah S4. Kan? Oke, di sini 2, 4, 8, 16 sama dengan S4. Nah, kalau kita hitung ya, secara manual ini gampang. Tinggal apa? 2 ditambah 4, 6. Tambah 8, 14 ya. Tambah 16, 30. Ini pasti hasilnya 30. Gampang banget. Seperti itu. Tapi kalau misalkan si U-nya itu banyak, U100, U1000 itu susah. Nah, berarti kita butuh apa? Kita butuh suatu formula. Apa itu formula? Formula adalah rumus. Gitu. Supaya mempermudah teman-teman semua mencari dari S gitu ya, atau Sn ya, ini nih, mencari Sn seperti itu. Nah, gimana Pak cara mencari formula? Nah, kita analisis ya teman-teman, kita analisis dulu. Misal nih, kita analisis yang ini A ya, ini A ya. Oke, berarti ini A. Oke, ini 4 ini itu kan U2 ya. U1 sama dengan A, U2 sama dengan apa? AR. Kenapa? Ingat Arni ya, AR N-1 itu sama dengan UN. Ingat ini ya. Maka ini AR, ini apa berarti? AR kuadrat. Ini AR pangkat 3 sama dengan S4. Kan? Ini tambahin semua ya. Tambah. Oke. Nah, kita cek di sini. A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 sama dengan S4. Oke. Kalau misalkan semuanya kita kurungkan, ya, semua ini kita kurungkan, lalu dikalikan 1, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena berapapun dikali 1, itu pasti hasilnya sama. Seperti semula. 2 dikali 1, 2. 3 kali 1, 3. Dan seterusnya. Maka ini pun sama. Kalau 1 dikali A ditambah AR ditambah R kuadrat tambah R pangkat 3, ini pun hasilnya pasti sama. A tambah R kuadrat tambah R pangkat 3. Hasilnya seperti itu. Ya, ngerti sampai sini? Lalu, nah 1 ini bisa kita otak-atik lagi. Ya. Contoh nih ya, gini. Di sini ya, lihat. A dibagi A berapa? 1. AR dibagi AR 1. AR kuadrat dibagi AR kuadrat juga 1. Ini syaratnya apa? Syaratnya atas dan bawah harus sama. Itu maka sama dengan 1. Maka kalau misalkan saya ganti 1 di sini menjadi R-1 per R-1. Boleh nggak? Ya boleh. Kenapa? Karena atas dan bawahnya sama. Dan kalau dibagikan pasti sama dengan 1. Ya. Oke, lanjut. Berarti kita tahu A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 sama dengan S4 ya. Oke, lihat di sini. Kalau ada R-1 per R-1 dikalikan suatu A tambah AR dan seterusnya, pasti yang ini kali yang ini. Ya. Nah, ini pasti kali ini. Dan yang ini nanti akan menjadi per di sini.
ya. Ini kan menjadi per. Maka hasilnya seperti ini, ya. Seperti ini hasilnya. R-1 ya dikalikan A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 per, nah, R-1 sama dengan S4 gitu ya. Ini nih hasilnya nih, R-1 dan seterusnya seperti itu ya. Nah sekarang kita kali silang, ini kali ini kali ini kali ini kali ini nanti kali ini kali ini kali ini ya. Maka hasilnya pasti seperti ini nih ya. Hasilnya pasti ini A dikali R, AR ya di sini, AR ditambah AR dikali R, AR kuadrat pasti tambah AR pangkat 3 tambah AR pangkat 4. Sekarang ini min A ya, min A, lalu min AR. Oke, min AR kuadrat, min AR pangkat 3 sama dengan S4. Jangan lupa di bawahnya, ya di bawah ini, itu, nah, kok gak enak. Nah, di bawah ini, nah, di bawah ini adalah R-1. Gitu kan? Nah, berarti kita cek nih ya. Lihat di sini. Ini AR. Ini min AR. Habis ya. Ini habis. Ini AR kuadrat, ini min AR kuadrat habis. Ini AR pangkat 3, ini min AR pangkat 3. Berarti sisa apa? Sisa AR pangkat 4 min A itu sama dengan ini ya. Oke, berarti kita tulis lagi bahwa AR pangkat 4 min A per R-1 itu sama dengan S. Nah, ini kan ada A, ini ada A, berarti A-nya boleh kita keluarin, ya kan? Berarti boleh kita keluarin. Jadi A R pangkat 4 min 1 per R-1 sama dengan S4. Nah, kalau misalkan saya ganti 4 di sini dengan N, boleh nggak? Boleh. Maka hasilnya pasti apa? Pasti A R pangkat N min 1 per R-1 sama dengan Sn. Jadi inilah rumus apa? Rumus untuk mencari Sn atau formula untuk mencari Sn. Gitu. Nah, prosesnya seperti ini. Ya, gampang ya. Ini kalian bisa cari sendiri rumusnya. Oke. Lanjut ya. Oke, jadi rumus Sn adalah, nah ini, A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, terus rumus suku tengahnya gini. UT sama dengan A akar R N min 1. Nah, lalu rumus UN sama dengan Sn min 1. Nah, ini yang akan saya jelasin. Gimana maksudnya? Contohnya gini. Kalau misalkan U5, ya, U5 ini, itu kan U5, kalau misalkan diketahui Sn nih, nah pasti ini tuh sama dengan S5 dikurangi S4. Kenapa? Karena cek U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Itu kan S5 ya. Lalu dikurangi S4. Dikurangi S4-nya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4. Lihat, dari U1 sampai U4 itu dicoret karena ini dikurangi ini. Habis sisa apa? U5. Ya. Jadi U5 itu sama dengan apa? S5 dikurangi S4. Maka kalau misalkan ada UN, yaitu Sn dikurangi Sn min 1. Gitu ya. Nah, ini kenapa seperti ini. Oke, kita langsung ke contoh soal nih ya. Contoh soal. Lihat. Tentukan hasil dari 2 tambah 4 tambah 8 tambah 1 28. Oke. Gimana pun contoh soal apapun, itu tetap kunci suksesnya ada 2. Cari A dan R, gitu kan? Oke, sekarang A-nya berapa di sini? A-nya itu sama dengan 2 ya. Oke. R-nya berapa? R itu rasio, artinya 4 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2.
ya. Jadi ini nih rasio itu 4 dibagi 2, hasilnya 2, 8 dibagi 4, nah 2, dan seterusnya. Oke. Nah, berarti kita harus cari 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah sampai 128, ini itu berarti U berapa? Bener gak? Karena kita nggak akan bisa nyari S berapa kalau N-nya itu nggak diketahui dia U berapa. Maka langkah pertama teman-teman harus mencari apa? Mencari UN ini, si N ya. Berarti nyari N. N-nya berapa? Dari mana? Dari sini. UN sama dengan 128. Rumus UN itu ada AR nih. AR N-1 itu sama dengan 128. A-nya ada 2 ya. 2. R-nya ada 2. N-1 sama dengan 128. Nah, kalau ada seperti ini, ingat kalau ada N-1 artinya adalah di bawah pasti dibagi 2 pangkat 1. Karena ingat, kalau misalkan ada A pangkat M per A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M min N. Berarti kalau ada min di sini, bisa kita ganti ke bawahin A pangkat N. Kalau di sini 1 ya, min 1 berarti di bawahnya pasti 2 pangkat 1. Jadi 2 kali 2 pangkat N per 2 pangkat 1 ya. Oke, ini kurang jelas ini. Saya ulangi. Oke, saya ulangi. Wah, susah banget ini. Bentar. Oh, itu. Ini gak mau ini. Oke. Nah, ini aja lah. 2 pangkat N per 2 pangkat 1 sama dengan 128. Nah, di sini 2 dicoret ya. Sisa apa? 2 pangkat N. Berarti kita cari di sini. 2 pangkat N sama dengan 128. Nah, ini bisa kita ganti menjadi 2 pangkat berapa? 128. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7 ya. Oke, maka ini bisa kita coret. 2 coret. Sisa berapa berarti? N sama dengan 7. Nah, berarti ini adalah U berapa? U7 ternyata. Berarti kalau dari U1 sampai U7 artinya S7. Jadi, S7 sama dengan A Rn-1 per R-1. Maka sama dengan A ini 2 pangkat 7 min 1 per 2 dikurangi 1. Ya, maka sama dengan 2. 2 pangkat 7 tadi berapa? 1, 2, 7 ya. 1, 8 dikurangi 1 ya, per 1 ya. Maka sama dengan berapa? 2, 5, 4. Ya, 2, 5, 4. Coba cek aja sendiri. 2 dikali 1, 8 itu adalah 25, 6 ya. 25, 6 dikurangi 1 berarti 25, 4. Ya, berarti hasilnya adalah 254. Lalu contoh soal yang kedua. Ya, kita cek. Nah, lihat nih. Misalkan ini misalkan suatu barisan geometri diketahui suku ketiganya 12. Oke, suku keenamnya 96. Oke. Lalu tentukanlah jumlah suku 4 suku pertamanya. Berarti ditanyakan apa? S4 dong. Nah, ditanyakan adalah S4. Nah, kalau ditanyakan S4, nah kita cek dulu nih. Ini kita punya apa nih di soal ini? Kita punya apa? Ternyata kita punya apa? U3 sama dengan 12. Lalu U6 sama dengan 96. Nah, seperti yang lalu-lalu, bagaimanapun soalnya A dan R harus diketahui supaya mencari apa? Mencari S4 dengan mudah. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya seperti ini? Kita punya U3 dan U6, berarti kita harus cari R. Ingat gak di sini? Kalau misalkan ya U2 dibagi U1 itu sama dengan R.
Kalau misalkan U3 dibagi U2, U1 sama dengan R kuadrat. Nah, di sini prosesnya. Kalau 2 dikurangi 1, maka hasilnya 1 di sini. 3 dikurangi 1, maka dikurangi 1 hasilnya 2. Di sini simpannya. Maka kalau di sini saya punya U6 dibagi U3 berarti R pangkat berapa? R pangkat 3 dong. Ya, berarti di sini U6 dibagi U3 itu sama dengan R pangkat 3. Kenapa? Karena ini 6, ini 3. Ya, ini kalian kurangin hasilnya ini. Seperti itu. Ya kan? Maka tinggal kita cek U6-nya berapa. Oke, U6 itu adalah 96 dibagi 12 sama dengan R pangkat 3. 96 dibagi 12 berapa? 8 ya, sama dengan R pangkat 3. Ya udah, R itu sama dengan akar 3 dari 8. Berapa? Ya 2, karena 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Maka R-nya udah ketemu 2. Lalu kita cari A, ini udah R ya. Nah, kita cari A nih. Nah, mencari A-nya itu dari sini, dari U3 ini atau U6. Misalkan kita ambil U3 ya. Kita ambil U3 itu sama dengan 12. Nah, U3 ini itu kan kalau misalkan kita ganti bentuknya menjadi A dan R, itu akan menjadi AR kuadrat. Kenapa? Karena 3 dikurangi 1 itu 2 ya. Sama dengan 12. A-nya ada 2 ya. Yang kedua itu si R ya. Nah, 2 pangkat 2 sama dengan 12. Maka A dikali 4 sama dengan 12. A-nya berarti 3 ya. Nah, sekarang cek. Gampang. A-nya ada, R-nya ada. Ya udah masukin. Ditanyakan berarti S4 ya. S4 sama dengan A-nya 3 kurung. Oke, 2 pangkat 4 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. Maka sama dengan 3. 2 pangkat 4 berapa? 16 dikurangi 1. Ya, maka hasilnya adalah 3 dikali 15 sama dengan 45. Ya. Nah, jadi S4 itu adalah berapa? 45. Gitu ya. Nah, ini hasilnya.